Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, luar biasa, tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah. Are you happy today? Are you healthy? Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu. Ketua kelas minta tolong dipimpin doa. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita awali dengan absensi dulu ya. Abrar, Absorul, Arabi, Makhira, hadir semua ya. Alhamdulillah, artinya hari ini semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kalau minggu lalu kita sudah belajar mengenai senam lantai, hari ini kita akan belajar mengenai senam irama. Senam irama. Namun sebelum kalian memahami apa itu senam irama, kalian harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu apa. Oke ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang poin pertama minta tolong Abrar bacakan. Ya. Menanamkan sifat religius seperti tadi yang kita lakukan, kita awali dengan berdoa. Bagus, lanjut Arabi. Bagus, yang ketiga Absorul. Oke. 4 Makhira. Ya. Nomor 5 Zalfa. Bagus. Yang ke-6 Sifa. Ya, mampu mengevaluasi. Bagus. Ini adalah 6 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Jadi sebelum kamu memahami materi, kamu tahu dulu tujuannya, arahnya kemana, apa yang akan kita lakukan pada hari ini. Gitu. Baik. Kemudian sebelumnya, kalau misalnya hari ini saya berkata atau saya bertanya mengenai senam irama, apa yang ada di benak kalian? Ya, betul. Melakukan gerakan dengan iringan musik. Apalagi? Ya, ada yang menggunakan alat, ada juga yang tidak menggunakan alat. Bagus. Ya, di sini pengertian senam irama sesuai dengan namanya, senam ini selalu dilakukan dengan iringan musik tertentu. Maka dari itu, senam ritmik atau irama ini masuk ke cabang artistik. Pesenam yang melakukan biasanya bisa perorangan ataupun juga kelompok. Yang pasti gerakannya selalu memiliki koreografi yang memiliki nuansa akrobatik, tari modern dan juga balet. Seperti contohnya di sini. Nah, ini melakukan gerakan-gerakan balet yang menggunakan alat. Bagus. Kemudian ada 7 unsur yang akan kalian pahami dalam melakukan senam irama itu sendiri. Apa saja? Yang pertama, keindahan, keterampilan, keluasan, kelenturan, kekuatan, keseimbangan, dan juga ketepatan gerakan gitu. Kalau misalnya kita melihat pesenam pada saat dia melakukan indah ya, cantik gitu dalam melakukan, dia sedang menampilkan keterampilan-keterampilan dirinya dalam sebuah gerakan tersebut gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini dia manfaat senam irama bagi kesehatan tubuh. Untuk kalian yang sering mager, kalau disuruh senam, ngapain sih Bu kita harus senam? Nih, kalian pahami dulu. Karena di dalam kita melakukan senam itu sendiri, kita bisa melatih keseimbangan, kita bisa menambah kekuatan otot, bisa mengoptimalkan fungsi otak, membantu menyehatkan mental, nih kan, supaya nggak gampang stres. Apalagi kalian dengan penugasan-penugasan yang sudah menumpuk, dengan melakukan senam irama kita jadi happy, akhirnya mampu menyehatkan mental kita juga, gitu kan. Kemudian yang kelima, meningkatkan fleksibilitas pada anak. Dan yang keenam, melatih konsentrasi pada anak. Artinya ketika kita sudah melakukan gerakan-gerakan senam, bukan hanya senam sebenarnya, semua gerakan-gerakan olahraga, setelah itu nanti tubuh kita lebih fresh. Jadi kita untuk menerima pelajaran yang lain itu lebih siap gitu. Jadi jangan pernah malas dalam berolahraga. Oke? Kemudian setelah tahu manfaatnya, nah ini tadi seperti yang saya katakan, jenis senam yang kalian pahami mungkin
SKJ aja atau aerobik aja atau yang sekarang lagi booming Zumba gitu. Tetapi juga senam yang menggunakan alat itu juga ada loh. Apa saja? Nah, ini senam irama dengan alat bola. Nih contohnya, dia menggunakan bola. Alat pertama yang umum dipakai dalam senam ritmik yaitu bola. Adapun bola yang dipakai adalah berukuran sedang, tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Yang pasti bola tersebut mampu dipegang oleh si pesenam untuk menjadi alat bantunya dalam berolahraga gitu ya. Yang pertama adalah menggunakan alat bola ya. Yang kedua, nih biasanya sering digunakan para balerina. Bagus. Senam irama dengan alat pita yang biasa digunakan oleh para balerina. Pita atau rebounds juga bisa dijadikan alat saat dalam melakukan senam. Pita yang dipakai berasal dari bahan yang halus seperti kain satin. Panjang pita biasanya 6 meter, belum termasuk tongkat pegangannya. Nah, yang ini tongkat pegangannya. Untuk berat pitanya sendiri sekitar 35 gram. Nah, ini yang sering biasa dipakai oleh para balerina. Itu adalah pita yang menggunakan tongkat. Karena ada juga yang menggunakan pita tapi tanpa tongkat gitu ya. Kemudian yang ketiga senam irama dengan alat simpei. Pernah lihat? Apa biasa kalian menyebut? Hula hoop. Ya, simpei atau hula hoop. Selanjutnya ada jenis senam irama yang memakai simpei atau hoops. Simpei ini boleh dibuat dari bambu, kayu, ataupun plastik. Untuk beratnya sendiri disarankan kurang dari 300 gram. Kenapa? Karena kalau terlalu berat, dia sulit dalam melakukan gitu ya. Kemudian, untuk warnanya bebas, bisa pakai warna kuning, putih, atau campur, atau warna apapun boleh. Dibuat semenarik mungkin sehingga pada saat kita melakukan kita jauh lebih bersemangat. Kemudian untuk diameternya atau garis tengah yang diukur dari dalam panjangnya sekitar 80 sampai 90 cm gitu. Oke? Lanjut. Yang keempat itu, nah ini dia. Kalau tadi menggunakan alat tali tetapi ada tongkatnya, kalau ini alatnya pakai tali juga tapi dia tanpa tongkat. Oke. Jenis senam berikut yaitu menggunakan tali. Tali ini tak ada pegangan khusus. Tali yang dipakai merupakan tali dengan bahan halus. Panjangnya bisa disesuaikan dengan tinggi badan pesenam. Artinya setiap pesenam dia memiliki ukuran tali yang beragam sesuai dengan tinggi tubuhnya masing-masing. Cara mengukurnya bisa dengan menginjak bagian tengah tali, kemudian tangan kanan dan kiri memegang ujung tali dan meletakkannya di depan bahu. Seperti ini contohnya. Oke? Nah, kalau tadi pakai tali yang si balerina tadi, yang ini balerina juga, tetapi dia tidak menggunakan tali tongkat maksud saya, tidak menggunakan tongkat gitu ya. Kemudian yang kelima, nah ini menggunakan alat gada. Pernah lihat? Di mana? Ya, kalau kalian pernah melihat Ipin Upin, dia ketika menari Boria suka-suka, dia menggunakan alat yang disebut dengan gada. Gitu. Apakah si Ipin sedang senam? Gitu. Ipin sedang menari, tetapi dia menggunakan alat bantu gada tadi. Nah, ini alat terakhir yang dipakai dalam gerakan senam irama adalah gada. Gada ini umumnya terbuat dari kayu ataupun plastik. Bentuk gada hampir mirip botol dengan panjang 40 sampai 50 cm dan beratnya kurang dari 150 gram. Kelima alat tersebut itu biasanya bisa digunakan untuk melakukan senam irama. Kemudian, oke, di sini ini yang udah kalian pahami sekali, fase-fase atau tahapan-tahapan latihan dalam senam irama itu ada 3. Yang pertama, ya pemanasan atau warming up. Kemudian fase aerobik atau fase inti dan juga pendinginan atau cooling down. Apa sih Bu pemanasan itu? Nih, pemanasan adalah gerakan yang sangat penting sebelum kita lakukan gerakan inti. Pemanasan mempunyai 2 tujuan, yaitu menarik dan memanaskan otot atau memanaskan anggota tubuh serta menyiapkan denyut jantung. Artinya pemanasan ini sangat penting
kita lakukan sebelum melakukan gerakan inti yang jauh lebih berat gerakannya atau lebih cepat seperti itu. Kemudian fase kedua yaitu fase aerobik atau fase inti, merupakan inti dari gerakan senam. Model gerakan pada fase ini adalah gerakan yang ringan dan pelan tanpa gerakan yang kuat. Umumnya fase ini gerakannya diulang 2 sampai 5 kali, masih di fase aerobik, tetapi gerakan ini dia masih jauh lebih cepat gerakannya daripada di fase pemanasan ataupun di cooling down-nya. Kemudian yang ketiga yaitu pendinginan atau cooling down yang memerlukan sedikitnya waktu 5 menit. Pada fase ini harus tetap bergerak tetapi cukup pelan untuk membiarkan detak jantung menurun secara berangsur-angsur. Artinya pada saat kita setelah melakukan gerakan inti itu harus tetap melakukan gerakan pendinginan yang tetap bergerak namun gerakannya jauh lebih pelan untuk menurunkan detak jantung tersebut, gitu ya, paham ya? Oke. Nah, di sini sebentar. Di sini Ibu akan meminta kalian membuat proyek di mana proyek tersebut kalian menciptakan kreasi senam yang bisa mengadopsi beberapa gerakan dari senam poco-poco ini. Tetapi kalian akan membuatnya mengangkat tentang mengangkat kearifan lokal. Misalnya musik-musik atau gerakan-gerakan tradisional ada di Kalimantan, gitu ya. Dari gerakan-gerakan tersebut yang kalian adopsi dari sini, nanti kalian combine dengan musik ataupun gerakan yang berasal dari Kalimantan. Misalnya tari Jepen kah, atau misalnya tari enggang kah, itu boleh kalian lakukan gitu ya. Di sini satu kelas ada berapa muridnya? 36. Oke, kita bagi 6 kelompok, jadi setiap kelompok ada 6 orang gitu ya. Ini saya akan berikan LKPD-nya untuk kalian. Nanti silahkan kalian mencari referensi gerakannya, kemudian hari ini mendiskusikan seperti apa yang akan kalian buat, kemudian musiknya yang mau yang seperti apa, itu boleh. Nanti kalian lihat dulu video dari senam poco-poco ini, nanti kalian bisa mengambil atau mengadopsi beberapa gerakan, gitu ya. Silahkan kalian perhatikan. Jadi nanti kalian bisa mengadopsi beberapa gerakan dari senam poco-poco yang saya tampilkan ini dengan kalian mengcombine gerakan atau musik dari kearifan lokal di Kalimantan Timur. Entah itu misalnya kalian mengambil tari Jepen atau misalnya kalian mengambil tari enggang dengan musik-musik yang ada, itu silahkan. Jadi minggu ini kalian hanya melihat itu dulu, melihat video tersebut dengan mencari referensi-referensi gerakan. Minggu depan kita langsung ke praktek lapangan. Jadi harapan saya minggu depan itu nanti kalian sudah ada pandangan
gerakan apa yang kalian ambil, dengan musik apa yang kalian pilih gitu. Jadi kita sudah mulai mencoba melakukan gerakan senam tersebut. Itu ya, saya rasa itu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.